Halo sahabat Pradita, bertemu lagi di channel kesayangan kita di Pradita punya podcast. Oke, saya dengan Herianto dan kerabat saya. Saya Ahmad Cahyadi, biasa dipanggil Adi. Nah, kami adalah mahasiswa Pradina University yang merupakan bagian dari grup Sumarekon Agung. Nah, kami berada di program Magister Teknologi Informasi, ya, yang berkonsentrasi di IT pendidikan. Nah, pada mata kuliah Digital Transformation in Education, nah kami ini mencoba untuk menyajikan apa yang kami pelajari di perkuliahan dalam bentuk podcast ini. Nah, semoga podcast ini menjadi insight yang baik ya buat para pendengar. Podcast ini merupakan inisiasi dari dosen kami, ya, yang sangat luar biasa, Bapak Jarod S. Suroso. Untuk itu kita hadirkan Bapak Jarod untuk dapat memberikan pengantarnya untuk podcast kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jarod. Oke, selamat datang Pak. Selamat datang Pak Jarod. Ya. Selamat, Pak. Oh ya, baik. Ya, baik. Selamat datang Pak Jarod. Terima kasih atas kedatangannya, sehingga kita bisa berbincang kembali di podcast kita yang kedua Pak ya. Kemarin podcast yang pertama. Nah Pak, mungkin untuk podcast yang kedua ini nih Pak, nanti isinya akan seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam Pradita punya podcast. Kita luar biasa. Jadi ini adalah podcast series ya yang kita laksanakan di Pradita University. Tadi sudah jelas oleh hostnya, MC, yaitu Pradita punya podcast. Ini adalah karya daripada mahasiswa MTI, Magister Teknologi Informasi di Pradita University. Luar biasa, tepuk tangan. Dan kali ini merupakan episode kedua setelah episode yang pertama minggu lalu ya. Saya sebagai dosen sudah memberikan pengantar ya tentang mata kuliah Digital Transformation in Education ya. Mata kuliah ini memang sengaja diberikan pada kelas khusus ya. Jadi di Pradita University khususnya di program studi MTI ini ada kelas khusus yaitu kelas IT Education. Kita tepuk tangan dulu nih. Di mana kelas IT Education adalah satu kelas yang memang diikuti oleh para praktisi pengajar ya, dari mulai guru-guru, kepala sekolah, SMK maupun SMA, dan juga beberapa juga dari kalangan perguruan tinggi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan bagi kita semua tentang apa itu IT Education, khususnya bagi praktisi yang ada di seluruh Indonesia. Kita tepuk tangan sekali lagi. Dan hari ini topiknya adalah tentang what is digital transformation. Jadi digital transformation akan dijelaskan oleh narasumber yang juga merupakan mahasiswa MTI. Ada juga sebagai host akan berdiskusi dan juga melakukan podcast ya, tanya jawab tentang apa itu digital transformation. Mudah-mudahan ini menjadi sangat menarik diskusinya dengan pengenalan transformasi digital ini, karena sebetulnya sejatinya digital transformation itu bukan sekedar penggunaan teknologi, khususnya teknologi IT, tapi sejatinya digital transformation itu akan membawa perusahaan kita menjadi jauh lebih cepat maju, karena memang sejatinya digital transformation adalah merupakan satu perubahan paradigma. Jadi bukan sekedar teknologi, tapi paradigma yang berbeda, di mana akan menjadikan perusahaan itu menjadi lebih unggul, lebih cepat berakselerasi karena mengikuti perkembangan teknologi ya. Mudah-mudahan diskusinya akan bermanfaat buat kita semua untuk mendapatkan pencerahan tentang apa manfaat daripada digital transformation khususnya pada IT education di profesi yang kita ikuti selamanya. Kita simak saja, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk para mahasiswa semuanya. Iya. Baik, terima kasih Pak Jarod sudah membuka untuk podcast kita yang kedua ini. Semoga topik ini bisa memberikan wawasan ya Pak untuk kepada audiens, para pemirsa di rumah tentang podcast yang berjudul Transformasi Digital Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Jarod atas waktunya. Ya, tepuk tangan semuanya. Wah, ini bakal seru banget nih Pak dari pembahasan kita hari ini. Nah, tapi biar lebih seru lagi, kita nggak akan bahas berdua doang nih nanti. Ya, kita akan undang teman kita juga yang sama-sama mahasiswa S2 di Pradita University.
sama-sama dapat beasiswa juga full kayak kita, ya mari kita akan undang teman-teman kita. Tapi Pak Adi, sebelum kita undang, kita harus mengucapkan terima kasih juga kepada PT Sumarekon Agung yang sudah memberikan beasiswa full kepada kita, memberikan apresiasi kepada kita sebagai seorang guru, full 100% kuliah S2 di Pradita University. Oke, lanjut Pak Adi. Ya, mari kita undang rekan kita, ada Bapak Aliman Firdaus dan Pak Rian Apriansa. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya buat kita. Terima kasih. Nah, apa kabarnya nih Pak Rian? Alhamdulillah Pak, baik sih hari ini, sehat-sehat aja. Pak Aliman gimana Pak? Alhamdulillah baik. Pak Adi sama Pak Heri gimana? Alhamdulillah baik. Kemarin kan jadi host di episode 1 nih. Wah, udah keren banget tuh kemarin. Lumayan Pak, pengalamannya Pak. Dan banyak insight juga dari Pak Jarot kemarin ya. Wah, Pak Jarot Jadi udah siap dong sekarang untuk berbagi dengan pendengar-pendengar. Pak Aliman sangat siap sekali hari ini Pak. Siap nggak siap, kita harus siap Pak. Oke. Biasa. Nah, gimana? Nah, topik kita menarik nih Pak. Kita mereview kembali materi tentang transformasi digital. Nah, bisa diulang kembali nggak? Mungkin sahabat-sahabat podcast di rumah belum melihat video kita yang pertama, mungkin bisa direview kembali melalui podcast kita yang kedua. Bisa diulang Pak, mungkin transformasi digital itu apa tuh Pak? Transformasi digital itu merupakan suatu proses perubahan yang tidak bisa dikembalikan. Iya. Jadi kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kita harus menatap masa depan. Iya. Jadi kita namanya transformasi teknologi itu berkembang ya Pak. Karena juga kita nggak bisa lagi ke masa lalu lagi. Kita terus teknologi berkembang, digitalisasi berkembang, kita harus mengikutinya. Jadi seperti itu Pak, itu transformasi digital. Oke, jadi transformasi digital tuh perubahan ya Pak? Iya. Yang lebih baik dari yang sudah-sudah gitu ya? Yang didasari oleh penggunaan teknologi informasi Oke, luar yang biasa. secara signifikan. Lebih lengkapnya tonton tadi yang episode sebelumnya. buat yang belum nonton episode sebelumnya, Jangan lupa. bisa lihat nanti linknya diberikan di bawah. Iya, betul. Seru Itu banget, lebih mantap dari itu. Banyak cerita seru dari Langsung dari kita Pak Jarot. pada Jarot. sekali. Jadi kata kuncinya kalau transform itu nggak ada kata buat kembali ya Pak ya? Nggak ada. Jadi harus yang namanya pion harus melangkah ke depan Pak. Oke. Nggak bisa mundur. Kalau kita main catur, pindah pion itu kan nggak bisa mundur ya. Iya, betul. Harusnya maju terus kan. Betul, Seperti betul. itu. Kalau ada yang nonton videonya dari Prof Eko juga sama tuh, kata Prof Eko, kita bedanya itu kalau perubahan bisa ulang lagi, tapi kalau misalnya transformasi ya udah itu kita terusin aja. Bisa dilihat ke channelnya nanti Pak Eko. Oke, luar biasa. Berarti Bapak nih eksplorasinya banyak banget ya Pak ya? Dari macam-macam sumber, dari dosen kita, Pak Jarot, Prof Eko juga, luar biasa sekali. Hebat. Emang dosen-dosen kita termasuk Pak Jarot juga Prof Eko sebagai rektor kita emang memberikan informasinya banyak Pak. Jadi kita gampang carinya. Emang Pradita luar biasa Pak. Dan referensinya juga lengkap banget. Betul. Jadi kita tidak tinggal ya ke butuhnya apa gitu ya Pak ya. Oke, Butuhnya apa kita tinggal cari ya. Explore. Oke, selanjutnya nih Pak, kita tadi sudah dapat tentang definisi dari transformasi digital. Nah sekarang menurut bapak-bapak nih, kenapa kita harus bertransform? Perlunya apa gitu? Kenapa kita harus melakukan transformasi digital? Yang pertama pasti perlunya tadi Pak, teknologi kan berkembang ya Pak. Pasti kita teknologi berkembang pesat. Ya mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan zaman itu Pak. Kalau misalnya kita tetap stuck di situ ya kita kalah yang pastinya itu yang pertamanya. Selanjutnya Tambah lagi kan sekarang itu banyak banget Pak yang udah jadi perubahan gitu ya. Atau transformasi yang tadinya uang biasa jadi e-money, dompet biasa jadi e-wallet, Luar biasa. kan, dan bank yang konvensional sekarang udah banyak yang e-banking. Iya. kita juga informasi juga semakin cepat Pak. Jadi kita harus menyesuaikan, jangan sampai kita malah tertinggal. Makanya harus transformasi. Transformasi itu lebih cepat, lebih murah. Iya. Oh, itu beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Iya, lebih cepat, lebih murah pokoknya. lebih murah. Tapi Dan seperti lebih baik lagi. Luar biasa sekali ya Pak ya. Betul. Selain manfaat, mungkin resiko yang bisa didapat apa ya Pak kalau misalnya tidak menerapkan nih transformasi digital? Kalau dari kemarin penjelasan Pak Jarot ya di video sebelumnya itu Pak, kan kalau namanya ada positif pasti ada negatifnya. Selain itu negatifnya salah satunya karena kemajuan teknologi ini
banyaknya aplikasi-aplikasi yang konvensional itu yang jadi tinggal, misalnya toko buku, toko percetakan. Sekarang kan kita tidak mencari lagi namanya koran, majalah. Kalau informasi apapun langsung searching aja, searching Google itu doang. Jadi mereka ya udah mau nggak mau, karena pembaca udah beralih dari fisik ke digital, mereka jadinya ya udah mau gimana, tidak bisa apa-apa lagi. Karena kalau kita nggak bertransformasi Pak, ya, kita akan tertinggal, kita akan tergerus oleh zaman. Makanya dibutuhkan transformasi digital tersebut. Biar apa? Biar kita selalu eksis dalam zaman ini. Tuntutan juga benar. Kalau kita kan pelaku usaha, kita juga atau praktisi-praktisi seperti ini kan dituntut untuk selalu memenuhi ekspektasi dari pelanggan, keinginan pelanggan kita. Jadinya kita harus mau nggak mau, suka tidak suka itu mengikuti itu resikonya. Ya kalau enggak kenapa? Ya udah saingan kita yang ngambil kalah. Apalagi kita sebagai generasi milenial gitu ya, yang maunya secara cepat, lebih baik, lebih mudah, dan semuanya serba berteknologi. Itulah generasi milenial. Luar biasa sekali Pak di jawabannya ya. Nah, menyambung pertanyaan selanjutnya nih Pak, tentang transformasi digital ini bisa diterapkan di banyak hal ya, di perusahaan. Nah, berhubungan dengan perusahaan, mungkin sahabat Terita dia tahu juga nih narasumber kita dari sekolah mana dan segala macam. Mulai dari Varian dari sekolah mana, karena berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga nih sahabat podcast. Openingnya jadi kita ini. Saya pribadi dari SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang di daerah Karawaci Bonang, di sini dekat, kalau itu tidak jauh-jauh. Kalau Pak Aliman mungkin di mana Pak? Saya di SMK Islamic Village daerah Karawaci juga. Oke. Mengajar apa Pak Rian? Kebetulan informatika. Iya. Kenapa Aiman? Saya kebetulan kepala jurusan teknik komputer dan jaringan. Luar biasa. Nah, baik, berhubungan dengan pertanyaan ketiga tadi, apakah nih suatu perusahaan, anggaplah mungkin ke sekolah ya, perlu bertransformasi Pak? Saya rasa sih perlu Pak, karena kalau kita nggak bertransformasi ya tadi kita akan tertinggal dari pesaing kita. Transformasi di dunia pendidikan itu membantu banget Pak. Iya, informasi yang didapat, cara-cara mengajar, pendekatan ke murid itu sangat membantu. Kan kita nggak bisa berpatokan dengan hal yang itu aja dengan cara mengajar. Pasti kan generasi milenial, generasi Gen Z, Gen Alpha, punya cara masing-masing. Gimana caranya mereka yang disukain, kita harus mengikuti itu Pak. Jadi intinya kalau misalnya kita mau bersaing lah, nggak seperti itu ya, kita harus juga upgrade diri ya, luar biasa Pak. Iya, bersaing, kita nggak bersaing juga menambah ilmu ke mereka, juga nambah ilmu ke kita juga. Jadi ada feedback timbal balik ya. Kalau di dunia pendidikan, apalagi SMP gitu, yang namanya upskilling sih Pak ya. Kita harus upskilling diri kita sendiri. Biar apa? Biar kita lebih cepat dalam luar biasa. Nggak malu juga Pak sama muridnya udah Pak, saya pakai ini kok Bapak masih begini sih, kayak gitu. Oke, saya mau menyambung nih Pak tadi tentang upscaling. Jadi ada kemauan untuk bertransformasi. Betul, gitu ya, mempelajari hal-hal yang baru. Kita sebenarnya banyak contoh di dunia digital nih Pak ya kan. Banyak perusahaan yang dulunya eksis bagus-bagus, sekarang udah mulai nggak ada nih ya kan. Contoh, pernah pakai BlackBerry gak Pak? Pernah pakai, ngerasain juga BlackBerry ya? Saya nggak ngerasain, saya pengen banget dulu BlackBerry. Wah, itu mewah banget dulu. BlackBerry kan semua orang pakai BlackBerry. Tapi sekarang coba ditanya, bisa dihitung dengan jari mungkin ya? Kayaknya masih ada produknya? Udah nggak ada deh. Udah nggak ada juga ya? Masih udah ada cuma masih ada beberapa gitu. Nah, ini memang nggak jadi se-eksis salah kayak satu tahun bentuk dulu gitu ya. Itu juga ya, salah satu bentuk perusahaan dampaknya. ya mungkin yang kurang melakukan transformasi digital. Yes. Mungkin ada contoh-contoh lain nggak Pak? Seperti juga HP Nokia. Nokia itu betul. pernah pakai Nokia, saya nak pakai Nokia. Dulu dia itu, Meskipun Nokia sekarang ngeluarin versi Androidnya Pak ya. tapi dulu dia sempat menentang juga Android, katanya bagusan gua ngapain pakai Android kata dia. Sekarang dia kalah sama Android. Itu salah satunya Pak. Karena dia nggak mau bertransformasi. Iya, karena dia merasa udah oke di dia, nyaman sudah di puas dengan dirinya sendiri. masuk zona nyaman ya itu. Pak ya. Makanya Ya, banyak sekali contoh ya Pak ya. Intinya Betul. dari diri, Iya, dari diri. untuk bisa berubah ya harus mulai dari diri ya, gitu ya. kita bisa ngeliat dari perusahaan-perusahaan besar Pak. Kalau misalnya kita tidak mau bertransformasi, kita akan kalah. Kita nggak usah contoh-contohnya yang kecil-kecilan, yang ada yang langsung yang besarnya. Oke. Perusahaan kalah itunya gitu Pak. Iya, luar biasa sekali Pak Andi ya percakapan kita hari ini.
Nah, namun mungkin kita mengajak juga rekan-rekan kita di studio. Kami kasih berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin ada yang berkenan untuk bertanya, Bapak dan Ibu yang ada di studio. Oh, ada ya. Baik, dengan Pak Royat. Silakan Pak Royat, waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat sore. Saya ingin menanyakan tentang tren digital yang saat ini terus berkembang. Pada para pemateri mungkin bisa dijelaskan apa sih kira-kira tren yang bisa bertahan atau tren baru yang kira-kira akan muncul di zaman perkembangan digital saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan mohon dijawab. Baik, terima kasih Pak Royat atas pertanyaannya yang luar biasa. Baik, kita serahkan ke Tren narasumber kita. Gimana Pak Aliman? Tren apa kira-kira tuh Pak Aliman? Transformasi digital yang mungkin yang akan ditinggalkan salah satunya antar muka Pak ya, atau belanja konvensional gitu. Sekarang kan kita udah e-commerce ya kebanyakan, dan ya, jadi tinggal klik 2 atau 3 hari ke depan datang tanpa kita capek-capek harus mengantri, harus dengan macet-macetan ke Tanah Abang. Itu udah Gen Z dan Gen Alpha itu udah males jalan-jalan kayaknya. Kalau bisa di digital kenapa tidak kayak gitu. Makan aja Betul, langsung ya, betul. Iya, makan. makan GoFood. Aplikasi Iya, itu aplikasi GoFood. bantu banget dia. Banyak sekali gitu kan untuk tren positifnya ya. Itu tren positifnya juga. Jadi untuk e-commerce kedepannya masih akan Masih tetap eksis kalau masih menurut eksis, saya. Pak, ya. Juga kita sekarang juga ada tren AI, kecerdasan buatan. Jadi ada yang membantu asisten kita dalam bertukar pikiran lah, mempermudah pekerjaan kita. Itu pasti akan terus-terusan di itu menjadi tren nanti ke depannya. Oke, baik, luar biasa sekali jawabannya ya. Semoga bisa menjawab Pak Royat yang ada di studio ya Pak. Semoga puas-puasin Pak ya. Ya. Untuk Pak Andi ada pertanyaan nih Pak dari sahabat kita yang ada di online. Nah, ada titipan dari Pak Ari. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak. Transformasi digital diharapkan menjadi sebuah perubahan yang ke arah lebih baik tentunya Pak ya, sesuai dengan tadi yang Bapak jelaskan itu. Nah, namun dari setiap perubahan itu selalu ada tantangan Pak. Nah, bagaimana Pak cara menghadapi tantangan itu? Nah, tantangan Tantangan apa ya? Tantangan dalam sebuah perusahaan ya. Mungkin tidak perusahaan Pak, mungkin dalam tantangan. pribadi Bapak nih, Oh, misalkan iya. pribadi mau berubah nih Pak, Transformasi tantangan digital. terbesar Bapak nih apa nih gitu? Tantangan yang pertama pas otomatis ya kita untuk mengubah gaya hidup kita. Oke. Yang tadinya kita konvensional yang menuju ke digital, seenggaknya sedang menuju proses gitu. Kan yang namanya proses nggak langsung seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Gitu. Jadi harus ada. Iya, bener sih. Ya, harus ada prosesnya Pak. Kita nggak bisa langsung drop. Nah, Tantangannya juga dari lingkungan juga Pak. Mungkin ada yang namanya pertentangan dia. Iya, dia tidak mau bertransformasi. Lebih cepatan cara ini, lebih gampang kayak gini karena sudah terbiasa kayak gitu Pak. Itu sih salah satu tantangannya sih. nyaman. Iya, kayak nyaman. Tiba-tiba dari zona nyaman disuruh ganti. Itu kan agak-agak bikin tidak mau orang apa itu Pak. yang terpenting sih mindsetnya Pak ya. Mindsetnya penting gitu. Kalau mindsetnya dia bilang bisa berubah ya insya Allah Pak bisa berubah gitu. Kecuali udah dia nggak mau gitu. Yang namanya nggak mau pasti ogah gitu. Udah mau ngapa-ngapain udah begini aja, biarin aja. Iya benar, tapi karena juga kita kan udah teknologi udah berkembang, tantangannya kita juga harus mengikuti, mau nggak mau belajar, Iya. upskilling seperti yang tadi Betul. dibahas, kita harus belajar. Sebab kalau misalnya kita tetap aja di situ, nanti kita lebih ke nggak tahu ini gimana sih, apa sih kayak gitu loh. Banyak pertanyaan tidak tahunya, padahal Iya, tidak di betul. sekarang itu kita tidak boleh nggak tahu ya Pak ya, Ya, harus intinya sih, tahu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Kita harus bertransformasi. Iya betul. Jadi lebih ke arah manusianya ya Pak ya. Iya Mau sih, menerima tantangannya sih perubahan apa mau enggak menerima gitu ya. perubahan atau enggak. Kalau dari sisi biaya gimana Pak? Kan kalau suatu transformasi apalagi digital itu kan pasti juga pertimbangan biaya juga akan jadi tantangan sendiri gitu ya. Ada pengalaman mungkin nggak Pak? Terutama di dunia pendidikan lah, mungkin di dunia kita nih. Ya kalau
biaya mungkin sih penerapan Pasti ada ya. ada aja biaya. Pasti ada ya. Namanya juga transformasi digital, alat-alat yang dibutuhkan, perangkat-perangkat yang digunakan harus gantikan. Kalau misalnya transformasi biayanya pasti kan tidak banyak kan. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang paling kita butuhkan dulu. Kalau itu apa yang kita butuhkan, apa yang paling dibutuhkan, baru kita apa namanya Atau bisa yang tetapkan. paling tepat buat zaman ini. Iya, Bisa tahu. buat saat ini gitu. Masih bisa berlaku 5 sampai 10 tahun Iya. ke depan, itu yang kita Jadi dilihat skala prioritas yang iya, skala prioritas. prioritas. mana yang betul. memang sudah harus bertransformasi, mana yang masih bisa pakai. Iya, itu dari segi biaya Pak. Karena kan kita juga tidak banyak, maksudnya biayanya nggak bakalan, kita nggak butuh butuh banget biaya banyak, tapi mungkin keadaan kita Ada kan yang ada yang gitu. ada banyak, ada yang ada prioritas betul. Betul. Kalau biaya mungkin ya kita ya perlu penyesuaian. penyesuaian dari Nah, perusahaan kita masing-masing sih Pak. Nah sekarang biaya. kalau bagaimana menyikapi yang poin pertama tadi nih Pak. Tadi kan dari sisi manusianya, SDM-nya, itu kan harusnya tinggal ada kemauan Iya, aja tinggal kan. ada Nah ini kemauan. menyikapi orang-orang yang belum mau menerima perubahan bagaimana nih Pak? Ada mungkin ada tips caranya gimana biar orang-orang tuh ya mau lah berubah, Pertama sih bertransform gitu. pasti suruh nyoba dulu sih Pak. Kalau misalnya dia langsung ogah susah, itu kan susah Pak. Yang penting dia nyoba dulu, mau coba dulu, merasakan dulu lebih enak mana untuk menjadi perbandingan. Pertama sih kayak gitu Pak. Ya kan kalau misalnya dia tidak nyoba tapi gampangan begini, kita juga susah untuk itunya. Kita paksa dulu dia mencoba. Paksa dulu. Iya Bang, ya Betul. menimbulkannya. Kalau misalnya itu kata-kata yang paling saya suka itu bisa karena dipaksa. Biasanya kayak gitu. Bisa karena dia Bisa dipaksa. dipaksa. Iya. Oke. Kalau misalnya Kalau saya sih bisa karena terbiasa. iya, Oh, bisa karena terbiasa, Iya, bisa terbiasa karena dipaksa. Lama kelamaan akan menimbulkan Iya. sebuah karakter. Iya. Pak. Waduh, keren. Kalau iya, Keren, kalau keren. kebiasaan kan harus dipaksa dulu, Pak. Keren, keren, keren. Iya sih. Mindset kan kita nggak bisa ganti-ganti juga, kita nggak bisa ituin. Yang pasti kita bisa memaksa dia dulu untuk masuk ke mindset itu. Ya udah kita, Palingan ada yang cepat atau lambat. kayak gitu. Paling itu Ya, aja sih. kita kasih motivasi juga. Habis kita paksa kayak gitu, motivasi, ayo Pak Iya. bisa, ini tuh bisa gini, Baik, bisa berkembang. berarti kadang butuh role model ya, contoh. Iya. Kita contohkan baru orang itu meniru ya. Iya. Jadi influencer gitu ya Pak ya. Betul, Oke. Pak. Luar biasa sekali, semoga jawabannya bisa diterima Pak Ari yang ada di online. Oke. Lalu next selanjutnya Pak Adi. Ada lagi yang mau ingin tanyakan tidak dengan narasumber kita? sempat ada satu titipan pertanyaan sih Pak. Oke. Ini tadi kelewat mana? Oh, tentang pada akhirnya bahwa transformasi digital ini kan menjadi sebuah keniscayaan nih. Sebuah keniscayaan. Nah, ini mungkin ada kata penutup dari Bapak nih tentang kalimat ini dari Bapak-bapak, keniscayaan. Mau nggak mau kita melakukan transformasi digital kan. Nah, Iya. mungkin Seperti yang penutupnya gimana Pak? seperti yang Pak Cahyadi bilang ya Pak ya, kan keniscayaan ya, keniscayaan berarti itu pasti ya harus ya gitu, mau nggak mau kita harus bertransformasi. Dari kata niscayanya aja Pak itu harus ya kan Pak ya. Kalau kita mengutip tadi tentang videonya Prof Eko yang apa itu digital transformation, dia bilang gitu, kalau kita tidak mau, kita ada pilihan, kita hanya dua, transport atau die. Berarti bertransformasi atau mati. Itu kata-kata penutup yang paling saya suka dari Prof Eko. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Aiman dan Pak Rian. Sama-sama, Bapak. Semoga podcast kita hari ini bisa memberikan masukan, pengetahuan untuk Amin. para sahabat podcast yang ada dimanapun di sini gitu ya. Nah, lalu terakhir quotes-nya menarik banget tadi. Quotes yang pertama adalah berubah karena Nah, dipaksa. berubah karena Terbiasa. Terbiasa. luar biasa sekali. Berubah atau mati. Oke, oke. Ah, tetap Baik, gede. itu kata-kata Prof Eko ya gitu. baik, sahabat Pradita, kita sudah di ujung acara. Terima kasih sudah menonton dan berlangganan di channel YouTube kita. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeay. Terima kasih juga buat Pak Jarod selaku dosen kita ya, udah bisa menginisiasi podcast ini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Juga buat para pro podcast semua, rekan-rekan baik yang online maupun yang offline di sini. Semoga podcast ini bisa terus lanjut jadi Amin. baik, makin baik lagi. Amin. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe. Pradita punya podcast. See you on next episode. Yo.